Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 19 10 20 40 31. Saya berasal dari lokal 5B, jurusan Tadris Biologi. Baik, di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI, MTD. Di mana saya di sini akan membahas tentang apa sih kegunaan atau manfaat dari biodiversitas dan apa saja nilai ekonomi yang terdapat di dalam biodiversitas. Bahwa kita ketahui, yang pertama ada kegunaan atau manfaat biodiversitas. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih kegunaan atau manfaat dari biodiversitas itu? Nah, jawabannya itu yang pertama yaitu untuk melindungi ekosistem dan sekaligus menyediakan jasa seperti penyimpanan daur hara, air minum, hingga perlindungan tanah. Yang kedua, menjadi wahana rekreasi, pendidikan, kebudayaan lokal maupun pariwisata. Yang ketiga, mengurangi populasi udara dan menjaga kestabilan iklim global. Nah, yang keempat ada sumber daya hayati seperti obat-obatan, bahan baku industri, makanan, tanaman hias, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan nilai ekonomi dalam biodiversitas, bahwa kita ketahui nilai ekonomi biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan nilai kemanfaatan dari berbagai sumber hayati yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penggunanya, yaitu dapat diperjualbelikan. Keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekonomi diantaranya yaitu sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, papan, dan memiliki aspek budaya. Di mana yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan pangan, di mana keanekaragaman hayati dijadikan sebagai makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia, misalnya dari tumbuhan, yaitu ada padi, jagung, singkong, ubi jalar, talas, kentang, sorghum, dan lain-lain. Sedangkan dari hewan, misalnya ada daging sapi, daging ayam, ikan laut, dan juga telur. Nah, yang kedua yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan obat-obatan, di mana keanekaragaman hayati yang berasal dari tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, misalnya ada mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kina untuk obat malaria, buah merah untuk mengobati kanker, kolesterol tinggi, dan diabetes. Sedangkan yang berasal dari hewan, contohnya ada madu lebah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan bagian daging dan lemak ular dipercaya dapat mengobati banyak penyakit. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan kosmetik, di mana beberapa tumbuhan digunakan untuk kosmetik, antara lain ada bunga mawar, melati, cendana, kenanga, dan kemuning dimanfaatkan untuk wewangian parfum. Sedangkan kemuning, bengkoang, alpukat, dan beras digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghaluskan kulit. Sedangkan urang-aring, mangkokan, pandan, minyak kelapa, dan lidah buaya digunakan untuk pelumas dan penghitam rambut. Nah, untuk yang keempat ada keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan sandang, di mana keanekaragaman hayati dijadikan sebagai sumber sandang, misalnya ada rami, kapas, pisang hutan atau abaca, dan jute, yang mana dimanfaatkan syaratnya untuk membuat kain atau bahan pakaian, ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, kulit sapi dan kambing untuk membuat jaket, bulu burung untuk membuat aksesoris pakaian. Sedangkan yang kelima, ada keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan papan. Sebagai bahan papan, keanekaragaman hayati dimanfaatkan untuk membuat rumah dan sejenisnya. Misalnya ada kayu jati, kelapa, nangka, meranti kuruing, rasa mala, ulin, dan bambu. Dimanfaatkan kayunya untuk membuat jendela, pintu, tiang, maupun atap rumah.
Sedangkan yang keenam, di mana keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Beberapa upacara ritual, keagamaan, dan kepercayaan, di mana diantaranya ada budaya nyeka ziarah kubur pada masyarakat Jawa menggunakan bunga mawar, kenanga, puntil, dan melati. Umat Islam menggunakan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau pada hari kurban. Upacara ngamen di Bali menggunakan 39 jenis tumbuhan yang mengandung minyak atsiri yang berbau harum, antara lain ada kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih, dan juga cendana. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika terdapat kritik, saran, maupun pertanyaan, langsung saja diajukan pada kolom komentar. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.